Kuncinya apa, Cak? Kalau kita ingin sukses, berkah, kuncinya apa? Satu, sabar. Yes, kuwi tok jawabannya. Satu, sabar. Kalau sudah berhasil, syukur. Sabar dan syukur. Walaqad arsalna Musa biayatina. Sungguh aku telah mengutus Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizatku, dengan ayat-ayatku, an akhrij qaumaka minadz zulumati ilan nur. Yaitu berupa perintah untuk mengeluarkan kaummu dari kegelapan menuju cahaya. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka tentang hari-hari di mana Allah memenangkan mereka. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sungguh di dalam kejadian Nabi Musa dan kaumnya, bagaimana Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, itu ada beberapa ayat petunjuk bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Kita tahu bahwa periode Mesir di mana Bani Israel pertama kali yang berada di Mesir namanya siapa? Loh, kok gak paham? Orang Bani Israel yang pertama kali ke Mesir itu siapa? Kok mamang to modele? Wis ngaji ya ono ya ini wis teluas jus e. Orang Bani Israel yang pertama kali masuk di Mesir namanya siapa? Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf diireni karo dulure, akhirnya Nabi Yusuf dicemplungke sumur, bareng dicemplungke sumur terus dibawa ke Mesir. Saat itu Mesir dipimpin oleh Malik. Malik itu raja. Berarti saat Nabi Yusuf ini belum ada Farainah, belum ada Fir'aun. Fir'aun itu dinasti. Jadi di bawah Malik, di bawah raja itu ada dinasti-dinasti, yang di bawah dinasti ada Farainah, ada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu jumlahnya banyak. Berarti saat Nabi Yusuf itu Maliknya Islam, orang-orang di Mesir Islam. Berapa tahun Nabi Yusuf berada di Mesir? Yo ratiling ngaji ya hono ya ini 71 tahun. Nabi Yusuf 71 tahun itu sudah wasiat sama anak cucunya. Wasiatnya apa Nabi Yusuf? Setelah kematianku, pulanglah kalian ke negara Kan'an. Negara Kan'an yang sekarang terkenal dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang terkenal dengan sekarang Palestina, tanah yang dijanjikan. Nah, otomatis Bani Israel di Mesir itu statusnya sebagai pendatang. Nah, saat Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi, itu 75 keluarga Nabi Yusuf diboyong dari Kan'an menuju Mesir. Otomatis keluarga, populasi 75 keluarga ini semakin banyak. Kemudian Nabi Yusuf meninggal. Setelah Nabi Yusuf meninggal, inilah Farainah atau dinasti-dinasti Fir'aun ini takut. Semakin banyaknya Bani Israel ini takut nanti akan menguasai Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Nabi Yusuf meninggal, orang-orang Bani Israel yang ada di Mesir itu dijadikan budak, kerja tanpa dibayar. Bahkan zaman Nabi Musa, anak-anak perempuan dibiarkan hidup, anak laki-laki dibunuh. Lah, periode antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa itu ratusan tahun, antara 360 sampai 400 tahun. Dalam keadaan terjajah, perintah untuk merdeka, mengeluarkan mereka dari Mesir menuju tanah Kan'an, tanah yang dijanjikan, itu butuh perjuangan yang luar biasa, harus sabar. Makanya aku telah mengutus Nabi Musa untuk keluar dari tanah Mesir, dari zulumat itu penjajahan, ilan nur, kemerdekaan, cahaya.
wa dzakirhum bi ayyamillah. Mbok yo Bani Israel itu diingatkan pada hari-harinya Allah, yaitu hari-hari di mana Allah memenangkan kepada Bani Israel. Ketika Fir'aun menantang Nabi Musa, datang kodok, datang belalang, datang sungai Nil yang berupa darah dan lain sebagainya. Mbok yo dieling-eling. Tapi wong iku ora ngarah iso ngiling-iling masa lalu, tidak ingin meraih masa depan kecuali dua orang, yaitu orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Masya Allah. Makanya sama cerita dengan orang buta, orang itu. Orang yang nggak bersyukur, maka dia akan melupakan masa lalunya. Orang yang tidak bersabar, dia tidak akan mau meraih masa depannya. Jadi Nabi Musa untuk meyakinkan ratusan ribu orang Bani Israel untuk keluar dari Mesir, itu harus dengan kesabaran dan keteguhan. Makanya kalau kita belajar hikmah, orang sabar itu pasti menghargai proses. Orang yang tidak bersabar tidak akan menghargai proses. Kenapa orang mudah, misalnya wong sugih, kenapa orang kaya itu mudah menghina orang miskin? Jawabannya satu, karena dia tidak pernah menjadi orang miskin. Prosesnya itu tidak lama untuk jadi orang kaya. Mulane sampean kok jadi wong cepet sugih, hati-hati. Biasanya tidak menghargai proses, mudah menghina orang lain, mudah memandang rendah orang lain. Maka jadilah orang bersabar, maka kalian akan menghargai sebuah proses. Makanya dalam satu riwayat hadis, ada hadis qudsi, Allah berfirman, idza mata waladul abdi. Ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza mata waladul abdi qala Allah Ta'ala lil malaikah aqbatum samrata qalbi. Ini sabar itu ada 5 hikmah. Di antaranya hikmah yang pertama, orang yang bersabar itu orang yang mampu menghargai proses. Jadi rata-rata yang gelem menghargai proses ini orang yang bersabar. Rasul bersabda, ketika ada orang punya anak meninggal, Allah berfirman kepada malaikat, si fulan anaknya meninggal, entah kecelakaan, entah sakit. Allah berfirman kepada malaikat, aqbatum samrata qalbi, wahai malaikat, apakah engkau sudah mengambil buah hatinya? Mengambil buah hatinya artinya anaknya apakah sudah meninggal, diambil. Fayaquluna na'am, benar ya Allah, kami telah mencabut nyawa anak orang itu, aku telah mengambil buah hatinya. Fayaqulullah ta'ala, madza qala abdi, setelah anaknya engkau ambil, setelah anaknya meninggal, apa yang diucapkan hambaku? Terdengar kabar anak meninggal, apa yang diucapkan hambaku, hamba yang beriman, hamba yang bersabar? Malaikat menjawab, hamidaka, dia memujimu ya Allah, wa syakaraka, dia bersyukur kepadamu ya Allah, wastarja'aka, dan dia beristirja kepadamu ya Allah. Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang anaknya meninggal, otomatis yang dirasakan orang beriman ketika anaknya meninggal apa? Kesedihan. Tapi orang mukmin tahu bahwa kesedihan ini dari Allah. Dia tetap memuji Allah, dia tetap bersyukur kepada Allah, dan dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak ini dari Allah dan kita ini milik Allah, sudah selayaknya Allah memanggil. Makanya Allah lebih mencintaimu nak daripada ayah, makanya Allah mengambilmu. Apa kata Allah? Fayaqulullah, ketika ada orang mukmin diberi ujian, dia bersabar. Anaknya meninggal, dia sabar. Maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah. Hai para malaikat, bangunkan untuknya rumah di surga. Wasammuhu baital hamdi.
Dan para malaikat ini menamakan rumah di surga ini namanya Baitul Hamdi, rumah yang penuh pujian. Jadi kalau kita sadar, kalau kita tahu bahwa sebenarnya adanya ujian itu Allah mendatangkan kepada kita satu agar kita bersabar dan Allah mengangkat derajat kita. Allahumma amin. Makanya ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan kita, Pak Yai, mertua kula niku 15 tahun sakit. Niku suntik nek gak ning dokter Ubed gak ngatasi. 15 tahun benulan rono. Lah 7 tahun tambah bojo kula. Berarti tiap bulan 2 kali ngajak ning dokter Bojonegoro. Niki cara jenengan Pak Yai, ini ujian, musibah atau azab? Penggawean wis angel, buruan tambah angel, bojo loro gak mari-mari kok gak mati-mati, gak mari-mari kok gak mati-mati. Oh cari gak mati-mati, gak mari-mari kok gak mati-mati. Bojo loro gak mari-mari, mara tuwa loro gak mari-mari. Itu sebenarnya ujian, musibah atau azab. Atau dua anak loro sing nawakal urip, sing nurut mati. Itu ujian, musibah atau azab. Punya uang kita kasihkan ke teman, dibawa lari sama teman sehingga usahaku bangkrut misalkan. Itu ujian, musibah atau azab. Apa toib? Lu kok gak iso jawab lengah-lengah tok piye lah. Mara tuwa lara gak mari-mari ya gak mati-mati. Bojo lara ya gak mari-mari. Penggawean tansaya angel, sekolahan ditutup ora oleh didodoli. Misale pikiran ruwet mata peteng, kuwi ujian, musibah atau azab? Seperti corona kemarin, orang memandang corona itu ujian, musibah atau azab. Kena apa kok ujian? Bingung iki, kok udah ngazab? Apapun yang terjadi terhadap kita, kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Apapun yang terjadi kepada kita, baik itu ujian, musibah atau azab, itu yang menjadikan ketiganya itu kita sendiri. Kalau memang keburukan yang terjadi kepada kita ini menjadikan taat kita bertambah, itu ujian. Kalau memang keburukan yang terjadi kepada kita ini menyebabkan kita mendapat pahala yang banyak dan kita bersyukur, itu musibah. Tapi kalau keburukan yang datang itu menyebabkan kita ngersulo dan kufur, itu azab. Berarti azab, ujian, musibah itu tarifnya ora konggone Gusti Allah. Keluarnya menjadi ujian atau menjadi musibah atau menjadi azab itu tergantung dari kita sendiri. Buk dadekno ujian, musibah utawa azab. Lah nek kowe ngersulo terus kufur, azab. Maka segala keburukan yang terjadi sebaiknya dijadikan sebagai ujian atau musibah. Ujian untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, musibah untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa memberi semangat orang-orang Bani Israel untuk keluar, butuh kesabaran yang tinggi. Bahkan Bani Israel sendiri menentang, butuh kesabaran yang tinggi. Nah makanya orang yang sabar itu punya 5 hikmah. Di antaranya orang yang bersabar pasti menghargai proses. Sampai nikah dan berjuang mati-matian terus oleh berhasil, nek menghargai bojomu, masya Allah, karena melihat prosesnya. Lah yo golekane angel trimo tak larakno kan ngono. Tapi nek moro gelem ora gelem, oke yo mbok larakno.
Karena tidak ada perjuangan, maka Allah memerintahkan kita berjuang agar kita bersabar dan menghargai proses. Sampeyan jadi Gus, moro-moro pondoknya gede, tanpa ada unsur ruhul jihad, tanpa ada unsur perjuangan. Nyawang santri yo sak penake dhewe. Nyawang umat sak penake dhewe nek dia gak belajar. Karena rata-rata orang yang tahu-tahu jadi itu tidak menghargai proses. Makanya yang hari ini mungkin usaha bolak-balik kok gulung tikar, ingat Allah ingin kamu menghargai proses. Terus untuk berhasil bagaimana? Kata Superfood, satu kuncinya apa? Sabar. Wes ketemu tak kuncinya? Apa? Sabar. Kedua, orang yang sabar itu dibersamai Allah. Makanya nanti afdol mana antara sabar dengan syukur? Kowe dikai ujian karo dikai nikmat iku seneng ndi? Lebih utama mana? Itu nanti. Orang yang sabar menghargai proses, orang yang sabar dia dibersamai Allah. Tidak hanya dilihat, tidak hanya disawang, dibarengi Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sing nomor telu, orang yang sabar dijamin mendapat pertolongan Allah. Makanya ning kene Nabi Musa piye? Wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Setelah proses panjang kesabaran Nabi Musa, doa Nabi Musa itu dikabulkan oleh Allah 40 tahun tak kandhani. Berarti Nabi Musa ndonga ngalah ko Firaun. Nabi Musa berdoa untuk bisa lepas dari Fir'aun, itu dikabulkan Allah selama berapa? Setelah 40 tahun. Berarti 40 tahun sebelum doanya dikabulkan, Nabi Musa nglakoni ilmu sing jenenge sabar. Memang umur tua dicelatu umur tua lagi berang tahun. Oh, sabar Nabi Musa 40 tahun lah ya. 80 tahun setelah morotua aku mati ya ngono maksudnya. Sabar sampai morotuamu mati nek Anda. Oke, satu. Setelah perjalanan sabar ini dijalani, yang terjadi adalah pertolongan Allah pasti datang. Pertolongan Allah pasti datang bagi orang-orang yang bersabar. Yang keempat, orang yang bersabar itu pahalanya tidak pernah terputus. Selama dia menjalani sabar, selama itu derajatnya naik. Pahala. Bojo wedak entek, anak wayah bayar urun, panen kernek wereng, apa maneh? Bane bocor. Duit ning celengan entek ning rekening dicek karek 50.000. Masya Allah, golek didil duit 2.000 ning sor-sor kasur. Kesabaran kita saat ingin lepas dari kesulitan itulah pahala. Sabar. Yang terakhir adalah surga yang tertinggi bagi orang-orang yang sabar. Jadi satu, orang yang sabar hikmahnya, orang yang sabar menghargai proses. Yang kedua, orang yang sabar dibersamai Allah. Yang ketiga, orang yang bersabar dijamin pertolongannya. Yang keempat, orang yang bersabar pahalanya terus menerus. Yang kelima, surga tertinggi bagi orang yang sabar. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Kenapa sabar ini berkaitan dengan syukur? Ini sebelumnya tak bahas sabar dulu ben gak melawur sampean. Sabar dicontohkan oleh Rasulullah ketika orang diuji anaknya meninggal. Allah berfirman, apakah anaknya engkau sudah ambil rohnya? Sudah ya Allah. Apa yang dikatakan hambaku? Dia tetap memujimu, dia tidak pernah berpaling darimu, dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa dawuhnya Allah? Bangunkan untuknya rumah di surga dan katakan atau sebut surga itu namanya Baitul Hamdi, rumah alhamd.
rumah pujian. Itu bagi orang-orang. Jadi besok orang-orang yang hidupnya di dunia ini sulit, penuh kesulitan, dan dia bersabar, dia dapat surga, dibangunkan istana namanya Baitul Hamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau tadi dalam sabar ada 5 hikmah, dalam syukur juga ada 5 hikmah. Yang pertama, orang yang bersyukur itu hidupnya penuh dengan berkah. Urepe tambah, hatinya tambah lapang, perkara urepe penuh dengan syukur. Mulane no pertanyaan, syukur dulu baru bahagia atau bahagia dulu baru bersyukur? Orang yang bersyukur pasti bahagia. Orang yang nggak bahagia tanda dia nggak pernah bersyukur. Wujudkan dalam haliyah kita, akwal kita. Ono ketemu alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita mengucapkan alhamdulillah dengan refleks, mengucapkan alhamdulillah sebagai kebiasaan itu untuk merangsang otak kita, hati kita, jasad fisik kita, akwal kita untuk selalu memuji pada Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Orang yang bersyukur dia akan hidupnya penuh dengan keberkahan. 2, orang yang bersyukur dihindarkan oleh Allah dari penyakit hati. Jadi wong kok atine gampang loro itu tanda dia tidak bersyukur. Makanya dulu ada seorang kiai ditanya oleh santrinya, santri ngaji hati kok sampean ngeten iki. Sing gelek petok aku ya wong susah-susah. Sing ayem-ayem ora tau medhok ya aku belas susah-susah. Ketika dia santri boyong menikah dengan santriwati. Dik, kita buat rumah idaman dulu dik, kerja seadanya. Ya mas, gak apa-apa. Kita buat ukuran rumah 4x5. Ya gak apa-apa. 4x5 itu sak omahku, sing loro 4x5. 4x5. Hidup seakan di surga karena penuh dengan syukur. Walaupun kamar hanya ada 2, tapi masya Allah karena rumah yang penuh dengan rasa syukur itu terasa lapang. Tapi wong jenenge santri gak kuat ngempet, anaknya brujul terus 2 tahun pisan brujul, 2 tahun pisan brujul, bareng rumah tangga 6 tahun anaknya wis 3. Omah 4x5 dengan 3 anak seakan-akan sangat sempit. Bojone wis mulai ngremeng, mas omahnya kok cuwilik. Sabar, engko nek wasahe anak-anak gede rak ya iso gawe omah. Anake tambah gede, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Anaknya ngomong, "Bapak, omahe kok cuwilik." Sehingga setiap diskusi, setiap makan sing dibahas ya omah, setiap ngobrol sing dibahas ya omah, merasa rumahnya sangat sempit. Sowah ning ngene Pak Yai. Pak Yai nyuwun solusi. Omah kula niku rak ukuran 4x5. Nggih, lah anak kula pun 3 ageng-ageng. Nggih. Lah sakniki niku kula kalih bojone gelegeger tukaran. Gara-gara membahas omah sing kurang luas, kurang gede. Solusine pripun Pak Yai? Yo gawe sing gede. Mboten enten duwite Pak Yai. Oh, sampean kepingin omah sing gede? Nggih. Sampean saiki duwe duit piro ning omah? Punya uang berapa di rumah? 1.700.000 Pak Yai. Bawa sini uangnya. Untuk apa Pak Yai? Sudah bawa sini. Ulang tanya sama istrinya. Gimana mas sama Pak Yai? Alhamdulillah dek, ketoke oleh ijazah dek. Ijazah apa? Duit mana ketoke dek? Solusinya apa Bapak? Supaya kita tidak bertengkar dengan anak-anak, ya buat rumah yang lebih besar. Tapi Pak Yai minta uang yang ada di rumah suruh bawa sana. Disuruh bawa. Ini Pak Yai 1.700.000. Ayo ikut saya. Kemana Pak Yai? Ke pasar kambing. Dibelikan kambing. Bawa ke rumah, taruh di dalam ya. Mulai nggo wedhus dicencang pinggire pawon.
bojone serengen, anake serengen, wong omah wis cilik mapan diuntel-untel. Wedhus. Kamu jangan macam-macam sama Pak Yai. Ini dawuhnya Pak Yai, saya nggak berani bantah, takut kualat. Ini ijazah agar luas rumah kita. Ya ora Pak, tambah gek. Tleto ngambuni ra karo-karo. Winginane resik Pak, saiki campur uyuh, campur tletong. Ini tahapan pertama kata Pak Yai. Nah terus ayo Bu, kita sowan ke Pak Yai lagi. Pak Yai, ini tidak semakin membaik Pak Yai. Ini semakin meruncing. Meruncing kenapa? Anak-anak marah nggak mau pulang, istri juga semakin marah. Wong omah-omah cilik tambah dikai. Oh kata Pak Yai, ini ada uang 1.700 tak tambahi. Lah untuk apa Pak Yai? Belikan kambing lagi. Wong siji wis geger tambah loro. Perang dunia Pak. Geger sampai sama Pak Yai sama Bu Nyai diteri wedhus neh telu. Untel-untelan sampai balik ruang tamu, sampai pesing nih mambu. Istrinya, apa-apa yang kalian rasakan? Rumah ini sempit sekali, seakan-akan di neraka kata istrinya. Anak-anaknya juga sama. Sudah kata Pak Yai, kambingmu jual. Kambing dijual, rumah dibersihkan, Masya Allah, lego. 4 kali 5 nggak ada kambingnya, terasa lega. Ya Allah, lega nih kok ini. Akhirnya rukun, nggak tahu tukaran gara-gara umai kurang duit. Bahasa seperti ini bisa dipahami. Allah menguji kita, Allah memberi kesulitan terhadap kita. Satu, agar kita tahu harga syukur. Pak Yai ngerti nek 4 kali 5 ki cilik, tapi nek hatimu syukur akan terasa luas. Tapi kamu nggak bersyukur sehingga merasa luas, harus diberi kesulitan. Apa? Wedhus telu. Setelah wedhusnya keluar dari rumah, apa yang terjadi? Rumah ini terasa sangat luas. Ingin praktek? Monggo. Tuku wedhus. Orang yang bersyukur itu keimanannya meningkat. Orang yang bersyukur itu akan ditambah, dan orang yang bersyukur itu berada di surganya Gusti Allah. Berarti penting sangat kula jenengan nglampahi ilmu loro, ilmu sing jenenge sabar lan syukur. Sabar lan syukur. Kalau sabar kita bisa menerima belajar dari Nabi Ayub. Kalau syukur kita belajar dari Sa'labah. Kita belajar dari Sa'labah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Sa'labah. Ayat yang turun, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Sa'labah itu dulu orang yang taat. Dia jamaah sama Rasulullah, dia ngaji sama Rasulullah. Tapi tahu-tahu Sa'labah ini selalu minta doa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku mempunyai harta benda. Soalnya aku sholat jamaah ini cepat-cepat pulang karena istriku di rumah telanjang. Doakan aku ya Rasulullah, doakan. Apa kata Rasulullah? Ya Sa'labah, qalilun tu'addi syukrahu khairun min katsirin la tutikuhu. Hai Sa'labah, sedikit tapi menyebabkan engkau syukur itu lebih baik daripada engkau dikasih banyak tapi engkau gak kuat. Loh, ono wong dikai harta banyak gak kuat. Apa kata Sa'labah? Sudahlah ya Rasulullah, doakan kuat-kuat. Nah ayo, karo Kanjeng Nabi kandhani, sedikit yang menyebabkan engkau bersyukur itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak kuat. Jawabannya Sa'labah piye? Kuat-kuat. Wis to dungane kuat-kuat. Ngeten iki santri ngantos sak mangke ganten wis to. Sing penting sugih-sugih. Dungane mawon.
Datang yang kedua lagi, ya Rasulullah, ud'u Allah ayyarzuqani malan. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku mendapatkan rizki yang melimpah. Hai Sa'labah, engkau belajar apa dariku? Apakah di dalam diriku ini ada uswatun hasanah? Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi. Wahai Sa'labah, demi Allah yang aku ada di dalam kekuasaannya, lau aratu antasiral jibalu ma'iya zahaban wa fiddatan lasar. Lihat gunung-gunung itu, seandainya aku menghendaki untuk gunung itu menjadi emas dan perak, maka seketika gunung itu akan menjadi emas dan perak dan melayani. Tapi aku tidak mau. Apakah engkau menginginkan itu? Akhirnya yang ketiga kalinya, ya Rasulullah, aku berjanji ya Rasulullah, kalau aku kaya aku akan memberikan hak kepada orang yang berhak. Akhirnya Rasulullah mendoakan Sa'labah dikasih kambing, kambingnya makin banyak, makin banyak, makin banyak. Akhirnya dari jamaah sholat 5 waktu menjadi 4 waktu, dari 4 waktu menjadi 3 waktu, dari 3 waktu menjadi 2 waktu, dari 2 waktu menjadi 1 waktu, dan hanya sholat Jumat saja setiap minggu. Setelah itu Jumatan juga sudah tidak kelihatan. Akhirnya turun ayat orang untuk berzakat. Rasulullah mengirimkan 2 sahabat, enak mengongkon zakat, wong iki aku jerih payahku tak rewangi koyong ini. Akhirnya turun ayat, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Akhirnya ada kerabatnya Sa'labah mengatakan, Sa'labah, ada ayat turun kepadamu Sa'labah. Dulu engkau merengek-rengek minta didoakan Rasulullah, tapi setelah engkau diijabah oleh Allah, engkau melupakan Allah dan Rasulnya. Engkau diutus untuk berzakat, engkau tidak mau mengeluarkan, bahkan engkau meninggalkan semua perintah-perintah Allah. Menangis Sa'labah. Dia membawa kambingnya, membawa hartanya, dihadapkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aku ingin membayar zakat. Turun malaikat Jibril, jangan diterima ya Rasulullah. Dia hanya ingin tidak dikatakan kafir, dia berzakat tidak tulus dari hatinya, ditolak sama Rasulullah. Akhirnya Sa'labah ini ngur-ngur ke, waikat, celaka aku, celaka aku, celaka aku. Sa'labah zakatnya ditolak oleh Allah sampai Rasulullah meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Sa'labah datang membawa harta yang banyak, ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Seorang Rasulullah tidak berani menerima, apalagi aku, Khalifatul Rasulillah. Sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Membawa harta untuk dizakatkan, ditolak oleh Sayyidina Umar dengan alasan seorang Rasul menolak, apalagi aku. Sampai di pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'labah meninggal. Ini akibat apa? Dia diuji sama Allah, diberi harta banyak, tapi dia tidak mau bersyukur.